Dalam arti mereka menjatuhkan orang, marah, kebencian, itu dosa yang mereka tidak sadar. Nah, itu yang saya harap lebih baik, karena kalau memang dia mau datang atau apapun dengan baik-baik itu bagus. Tapi kalau dengan cara-cara bikin fitih, itu suatu ancaman. Bagi saya harus ada timbal balik. Berani A, harus ada B. Dan saya sudah siapkan di sini, maunya saya, kalau memang itu dia punya hak secara bantuan ya. Tapi memang saya sudah siapkan secara apapun, karena itu secara hukum sudah salah. Di VT kan itu sudah pengancaman bahwa dia mau betul atau tidak. Nah, nanti saya taruhkan dia. Kalau dia datang saya mau taruhkan dia. Kok kalau masalah khotbah semua orang bisa berkhotbah. Nanti saya akan tunjukkan dia, saya punya SK. Belum perlu saya kasih SK berapa dia lihat, tapi saya tawarkan dulu. Kalau saya punya SK kependetaan, tidak mungkin SK pendeta itu keluar kalau tidak ada saya punya ijazah, ya kan? Nah, kalau saya tunjukkan saya punya SK, kira-kira apa yang dia harus dia lakukan? Tuh. Apakah dia mau ikut proses hukum? Karena saya sudah bermain di secara hukum. Saya sudah siapkan pengacara saya, dan karena dia sudah membuat suatu fiti, itu fiti ancaman, ya, ancaman ya. Itu secara hukum tidak bagus. Tapi saya maunya dia telepon saya, Pak Bom, saya minta maaf ya, saya mau bawa bantuan gereja yang Pak Bom layani. Oh, lebih bagus. Tapi kalau kita cuma mau kasih 1 juta, 2 juta, aduh. Di Papua beli pisang goreng tidak cukup, minta maaf ya. Ya, karena iya saya maunya begitu saja, karena saya tidak mau banyak ngomong. Saya soalnya saya sudah bicara dengan Pak Apolos, karena itulah kenapa banyak orang bicara. Tapi bagi saya hanya orang yang suka ribut itu adalah orang yang kekurangan. Yang pertama, orang lagi kekurangan dalam arti ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan dalam jiwa ya, jiwanya lagi terganggu, kekurangan. Ya. Yang ketiga, orang yang sakit-sakit hati, imannya lemah. Itu aja. Jadi bagi saya orang yang ribut-ribut setiap hari ribut-ribut, itu orang yang pahit hati. Dan Ya, mereka lagi, kan suka cari ribut Pak Bom karena Pak Bom kan banyak yang support gitu. Mana ada orang mau Jadi cari ribut sama saya, karena nggak ada yang mau support saya. ya. Memang. Rugi mereka cari ribut sama saya karena nggak ada yang support saya, teman-teman. Ya, itu yang saya bilang ya. Saya bersyukur karena bukan Bulia salah, Bulia salah. Oh, Mereka nggak support Bulia karena mereka tahu ada suami yang support Bulia, itu masalahnya. oh gitu ya. Paham toh? Iya. nah itu jadi pesan-pesan saya, kita sebagai hamba Tuhan saya Ya, cuma pesan, usahakanlah kita terhibur dan diberkati dengan firman Tuhan. Jangan sebaliknya, kita merasa tersinggung, kita marah pada waktu orang membicarakan firman Tuhan. Saya sudah 1000 kali saya kasih tahu bahwa firman Tuhan apapun yang terjadi, Bom kau boleh marah. Tapi firman Tuhan itu jangan kau lawan. Tapi karena banyak orang ini firman Tuhan itu dia merasa tersinggung pada waktu kita menyampaikan. Sedangkan dia terhibur, dia terbalik, justru dia terhibur dengan dosa yang lagi dia lakukan. Jadi ya itulah. Biarkan sajalah bagi Pak Bom ya udah. Yang penting di tahun 2026 ini ya, di tahun 2026 ini biarkanlah saja. Bagi Pak Bom is okay lah, gak apa-apa lah, yang Kopi penting dulu, Pak Bom. happy lah ya. Ya, Kopi salam. dulu. Bagaimana? Ya, salam semuanya. Pak David. minum Halo Pak David. Selamat Natal Pak Bombom, Pak Apolos. Saya minum ini pakai plastik soalnya anjing saya sudah kasih pizza gelas banyak. Ya, selamat Banyak. tahun baru juga ya. Semoga diberkati. Iya. Semoga 2026 ini kita semakin Amin, amin. sehat, semakin diberkati, dan semakin banyak musuh-musuh kita itu, lawan-lawan kita itu, setan-setan yang terkutuk itu semakin lama semakin habis.
tidak bersisa. Shalom, makasih Yos. Ya, itu aja sih sorry dulu. ya. Oh, ini Pak Kong ya. Aduh, sorry. Ya, Iya, selamat Pak tahun Kong. baru dulu Pak Kong. Pak Ya, Kong. ya, selamat tahun baru. Ya, Ya, shalom Mbak Musafir. lanjut. Nah, tapi gini ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Pak Apollos, Pak Bom semua. Makasih. Ya. Jadi ya enggak apa-apa lah ya, orang mau bilang saya ini ponakannya Pak Bom sama penjilat sama Pak Bom apa ya, saya nggak tersinggung. Mau kalian mengatakan bahwa karena satu suku saya dukung, saya iman tidak berbicara tentang satu suku, tidak. Cuma kadang-kala teman-teman tuh kadang banyak yang keliru gitu. Kalau saya, sekalipun saya beda suku misalnya dengan Pak Bom, contoh nih ya. Selama Pak Bom memberitakan kabar baik sesuai dengan Alkitabiah, kenapa kita harus persoalkan betul nggak dia pendeta atau tidak? Betul nggak dia pastor atau tidak? Pertanyakanlah orang yang mengaku-ngaku pendeta tapi mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, itu yang perlu dipersoalkan. Nah, ini yang saya heran dengan orang-orang sesama Kristen ini, ngaku-ngaku Tritunggal, tapi juga sibuk mencari pembenaran. Ada apa dengan mereka-mereka ini? Kita semua memang punya kekurangan. Pak Bom punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Tapi kan kekurangan itu harus kita tutupi, kita lengkapi. Bukannya kekurangan itu menjadi satu senjata kita untuk menjatuhkan orang. Kecuali kalau Pak Bom mengajarkan ajaran yang tidak alkitabiah, saya pribadi pun juga bisa menantang Pak Bom. Bisa juga saya mengangkat topik itu untuk menghardik ajaran itu. Tapi sejauh yang saya ikuti Pak Bom bukan karena dia satu suku saya ya, bukan. Pak Celo saja satu suku sama saya bilang bidat. Memang dia bidat. Itu satu suku sama saya. Nah, seperti Aldo. Katanya Aldo ini kan yang Aramaik ini kan katanya dia Toraja. Saya juga berani katakan dia bidat. Dia sesat. Karena dia mengajarkan ajaran yang di luar dari Alkitabiah. Kalau Pak Bom, sejauh yang saya ikuti, beliau tuh sangat luar biasa menyampaikan pengajaran-pengajaran sesuai dengan Alkitabiah. Nah, terus kenapa kalian-kalian ini kok membenci gitu? Ya. Iya, Pak Saya Pen. kan nggak ada hubungan darah dengan Bulia, dengan Pak Panji. Saya nggak satu suku. Ya, Kenapa nggak itu Aldo dibenci? Toraja kah? Katanya Aldo Aldo Toraja, katanya. Benar atau enggak, tapi katanya Toraja, Aldo itu. Ah. Nah, memang kutiro na lindo-lindo susubang Toraja mading joto makali kaple. Mungkin. Kayaknya. Dia Toraja. Sama lindo-lindo katanya. na iya. Siapapun kali, Kak. dia lah. Iya. Pak Logat-logat Pendeta na to? Apollos. Betul. Iya, logat-logatnya ya. Pak Pendeta Apollos berbeda suku Jadi dengan gini, saya. Ibu Lia, Ya. saya ada monitor, ada beberapa orang yang sering masuk di sini, laki-laki. Saya sudah rekam semua. Jadi dia mengatakan begini, saya itu mencurigai Pak Bom. Kayaknya itu dia hamba mamon. Karena dia melayani di beberapa gereja untuk mengambil keuntungan. Nah, padahal sudah ada kesaksian dari hamba Tuhan, termasuk ada 2 pendeta, karena kemarin saya ada panggil pendeta yang memang saya ditugaskan di situ, tapi karena dia ada berobat ke Makassar. Tadi saya telepon beliau baru saja, saya bilang hambanya, Sutiba kah? Dia bilang, aduh, kita dari Makassar tiket 3.700.000. Jadi saya bilang sudah, karena saya tidak bisa bantu, jadi Papen naik kapal saja. Kan sebentar saja toh, naik kapal. Naik kapal sudah, 4 hari saja mau sudah naik kapal sudah. Jadi, kandung keluarga jadi. Makanya saya bilang begini, dia sudah bilang, oh Pak Bom itu karena ingin sesuatu di gereja, jadi dia di TikTok tuh cari uang. Nah, nanti saya dapat dia dulu di siaran, termasuk Darto ya. Saya kasih toko ya kalian ya, sebelum saya di TikTok ya, 1000 pun saya nggak pernah ngambil di gereja. Semua yang saya berusaha itu untuk pelayanan ya. Jadi kalian saya bersyukur, anak-anak Tuhan kasih saya di pelayanan di TikTok, YouTube itu saya bersyukur. Kalian bantu Tuhan punya pelayanan. Tapi saya tidak sedikit pun ambil kekayaan untuk dari kalian ya. Dengar baik-baik. Nanti dulu orang-orang yang ini saya ketemu ya. Ada yang bocor. Itu apa itu Pak Bom? Bentar ya, bakalai dia.
Itu si Nandar sama siapa tuh Pak Bom Bom berkelahi? Itu masih anak-anak. Kalau masih anak-anak jangan nanti rungkat ini. Enggak, itu si Nandar. Nah, guguknya Pak Bom Bom namanya Nandar sama siapa Oke, kemarin saya lupa. Mbak Lia, saya musafir kan cuma singgah-singgah saya lewat. Ada kumpul-kumpul di sini, musafir izin naik. Gini, musafir pertama Pak Paulos, teman-teman semua, Pak Bom Bom, Mbak Lia. Pertama, selamat Natal, tahun baru ya. Tahun tersempat baku pegang tangan langsung. Dan setelah sempat ini sudah lewat, tapi ya Natal tiap hari lah kalau dibilangnya sebenarnya. Oke, gini, eh, oke, yang lalu berlalu, biarkan berlalu. Lagunya bagaimana? Saya lupa ya. Jadi tahun lalu 2025 sudahlah selesai. Tahun 2006 mungkin lebih baik lagi. Semoga kita nggak ada perubahan. So begini jujur Pak Bom Bom, saya waktu tahun lalu ya waktu ulang tahun Pak Bom Bom kan saya bilang Pak Bom Bom ini sebenarnya yang menyesatkan musafir. Betul ini jujur. Karena pertama kali musafir buka TikTok, pertama kali lihat tuh Pak Bom Bom. Asik juga ya. Sudah asal masuk ke ini formasinya Pak Bom Bom. Biasanya kan TikTok kan ya gaya-gayaan, tapi saya masuk. Ya bergabung akhirnya ya sampai sekarang gitu. Itu jujur ya, jujur. Teman-teman jujur. Tapi berkembangnya waktu, Pak Bom Bom ini jujur ya kita orang timur nih hajar. Sifat tuh begini, tapi setelah selesai sudah selesai, habis gitu. Ada kali Pak Bom Bom ini macam bikin orang jengkel. Betul ini. Saya jujur, orang timur tong tahu dan tong semua ini mengerti semua. Tapi ada kalanya juga mengasihkan tuh. Tapi ada ini Pak Bom kenapa lagi ini begitu. Jadi ya sudahlah itu Pak dinamika sebenarnya. Kemarin itu Pak Bom jujur saya jengkel sekali nih. Pak Bom ini kenapa ini? Itu viral di semua tempat. Saya masuk ya saya gabung musafir kan keliling jadi gabung di mana-mana ya don't terima ya tong gini baku bicara apa. Tapi teman-teman semua 2025 itu sudah berlalu lah. Dan saya mungkin 2026 ini mungkin berbeda lagi. Itu mungkin hal yang berbeda. Jadi musafir formasinya begini, masuk ke di sini, terus masuk di sana, kita urung rembuk dan semua bisa diterima gitu. Jadi patut dimaklumi lah kita karakter masing-masing orang dan kita sebenarnya dipakai Tuhan juga sebenarnya sih, tapi dengan cara dan gaya kita masing-masing. Jadi jangan sampai musafir masuk di sini terus yang lain koma lain dong lihat tuh baku bicara lagi gitu. Jadi seperti Pak Apollos juga Pak Hamba izin kita semua berubah ya tahun 2026 ini kita terus melayani dengan masing-masing gaya kita. Gitu. Ada kalanya pasang surut itu pasti terjadi dan mudah-mudahan tahun 2026 ini kita terus maju bersama ya. Dan Pak Bom saya mohon dengan keadaan begini musafir jengkel dan musafir ada kalanya suka ya begitu sudah. Tapi tetap kita menjalani Pak Bom ya, jalan saja. Dan selama ini lihat keadaan ini malah justru banyak sekali jiwa-jiwa yang dipanen ini. Setelah lihat statistik Pak Bom dan teman-teman yang kontroversi dan suka dan tidak suka semuanya, ternyata setelah dilihat statistiknya, kita bertambah loh Pak Bom. Luar biasa. Kita kemarin di tahun lalu itu 2024 itu 10%,2 ya. 2025 itu 10%,7. Mereka turun ke 88%, mereka turun jadi 87% sekarang. Ini kan luar biasa. Tapi dengan dinamika yang terjadi antara kita sesama terus terjadi, tetapi umat bertambah. Ini cara Tuhan sebenarnya. Saya mohon Pak Bom pertahankan gaya Pak Bom itu sudah. Dan yang lain pertahankan gaya kita masing-masing. Karena Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara. Akhirnya kita masuk ke semua lini. Akhirnya, kalau kita terkumpul dan di satu tempat, kayaknya kita akan kesusahan ini. Tapi dengan cara Tuhan membuat kita begini, malah umat bertambah loh.
Di pihak sana mengatakan, mereka itu, wah mereka terpecah belah. Tapi setahu saya, dengan cara begini kita akhirnya masuk ke semua lini. Bisanya itu Pak Bom Bom menerima orang yang di seberang untuk masuk ke Komar Pak Bom Bom. Tapi banyak yang kontroversi, ini ke Pak Bom kenapa nih menerima mereka? Tapi kenyataannya jadi. Dan teman yang lain juga dengan gaya masing-masing. Saya tidak mau sebut ya, tapi banyak sekali disebut di komal-komal itu. Tapi banyak yang dituai loh. Tidak berkurang, kita bertambah terus ini. Dan ini cara Tuhan. Jadi saya mohon Pak Bom Bom dengan gaya Pak Bom Bom, pertahankan Pak Bom Bom ya, saya mohon ya. Cuman ya jangan bikin orang jengkel lah. Ini jujur ini. Saya juga ada kali jengkel, Pak Bom Bom ini kenapa lagi ini? Tapi ternyata banyak jiwa yang diselamatkan loh. Itu dari Musafir ya. Mohon maaf ya, kalau Musafir ketemu di Papua begini sudah. Setelah ketemu selesai. Saya tanggapi dulu ya. Oke, yang pertama begini. Ya, dari buahnya lah ya. Kita bisa tahu tuh pohon. Ya. Jadi saya puji Tuhan ya. Kemarin tanggal 5 subuh, 1 jiwa di room saya bertobat dari Kalimantan. Itu hadiah tahun baru buat saya. Dan itu doa saya, puji Tuhan. 1 jiwa untuk tahun baru diselamatkan. Dan itu saya kawal. Nanti tanggal 20 ini dia dibaptis di gereja Toraja di Kalimantan. Nah, yang pertama ini Musafir begini. Tapi saya tuh maklumi lah. Orang-orang tuh kadang-kadang tidak tahu kita punya apa, kita punya politik ya. Karena kita harus bisa bikin balance di TikTok maupun di lapangan. Karena di lapangan itu berbeda sekali jauh dengan kita di TikTok. Di TikTok ini kan banyak orang kan tutup kamera. Dia tidak menyadari bahwa kalau dia buka kamera nanti bagaimana. Karena kita dibuka kamera ini sama kita hidup seperti yang di bawah ini. Tidak mungkin orang tolong kita jatuh. Aduh, Bapak Tritunggal kah? Bapak Wanes kah? Bapak Islam kah? Tidak ada begitu. Nah, ini yang terjadi. Kemarin saya sempat nonton Musafir, bergabung dengan orang-orang, tapi Musafir terikut. Namanya terpengaruh, tapi saya anggap biasa lah. Tercontoh, yang mereka tidak bisa membuktikan ya. Mulai dari pendeta palsu, kemudian mencuri uang 160 juta, curi uang anak Batak, yang sampai saat ini masih keluar-keluar. Dan itu bagi saya, biarkanlah. Mereka lagi senang di atas dosa-dosa mereka. Biarkan saja. Nanti waktu yang menjawab. Dan bagi saya lebih baik, saya lebih bersyukur. Dia ada orang yang mau mewakili orang-orang selama ini membuktikan. Ya. Sampai sekarang ini juga banyak orang bilang, Pak Bom Bom ini rakus. Anda sekarang mereka sudah was-was. Justru sekarang mereka membawa isu lagi. Pak Bom Bom ini kalau melayani di beberapa gereja berarti dia rakus akan uang. Manusia-manusia setan. Tidak ada orang kaya untuk makan uang gereja. Kau paham ya? Tidak ada. Tuhan tidak berkati. Ya. Justru kalau kita pelayanan di berbagai tempat itu, orang senang kenapa? Karena ilmu. Ya. Ilmu yang orang butuhkan, tenaga, pikiran. Bukan karena kau pindah-pindah gereja, orang Kota Manokwari ini kecil. Kalau kau korupsi, orang tahu. Orang ini layani di gereja mengambil uang. Mulut cerita, Manokwari ini kota kecil. Harus pikir ya Nikodemus. Ya, kau yang orang-orang yang bicara yang di bawah ya. Saya Punama di Manokwari, Ibu Lia saya sudah datang, saya Punama tidak pernah buruk bilang saya Punama papancuri di gereja. Ya. Siapa yang tidak tahu keluarga Kende di Manokwari, ya? Saya itu turun di lapangan, seorang sudah tahu saya tidak pernah namanya mau ambil orang puang, najis. Silakan kau periksa di bank, saya ada utang di bank kah? Oh no, ya. Jadi dewasalah kita menjadi anak Tuhan. Jangan dengar satu, ya. Padahal firman Tuhan katakan 2-3 perkara sah kalau ada saksi. Nah, saya ini layani di berbagai tempat. Karena apa? Bukan karena apanya, tapi karena memang saya punya pelayanan yang dibutuhkan. Saya jangan sombongkan diri lah. Sudah terbukti di TikTok toh. Orang kayak macam saya unik. Bisa pakai wig, bisa lucu-lucu. Nah,
Apalagi baru begini dan oh Pak Bom sesat. Sesat gua di mana? Kadang-kadang kan saya sarkas, itu yang bikin kamu marah. Harus kamu lihat saya punya politik bagaimana. Saya punya cara untuk apa. Kecuali kalau koles setiap hari saya duduk. Tadi malam tahu nggak pada waktu Edis diskusi dengan siapa itu? Mereka tahu? Itu saya di bawah saya minta saya mau gabung dan Edis mau gipas dorang itu. Saya jujur. Tadi malam saya di bawah kalau kamu lihat saya minta naik. Saya tidak dikasih naik. Maunya saya itu saya berdua. Saya mau giblas dorang semua. Ya. Saya mau jawab itu. Saya gelisah tadi malam, tapi biarlah. Saya tidak diangkat, jadi sudahlah. Saya itu orangnya begitu. Saya itu kadang sarkas, kata Allah. Supaya apa? Orang-orang yang ribut di TikTok itu supaya mereka demo. Toh? Demo di DPR. Supaya bisa melakukan sidang. Seperti di Malaysia. Supaya dong rabe mata. Itu maksud saya. Itu politik saya. Kedua yang kemarin kita duduk rame-rame itu sampai raja debat maki saya. Tapi saya tidak pernah marah. Itu kenapa itu politik saya. Supaya semua yang selama ini mereka diskusi, saya sudah rekam. Supaya mereka itu sudah bersih, sudah tidak ada lagi laporan. Jadi mau lapor, mereka bilang tidak ada, bukan komiko, tidak ada masalah kok. Ya sudah. Nah, mulai dari situ ke depan saya sudah tidak tanggung jawab itu. Karena saya sudah tidak ada lagi kan. Nah itu dia. Jadi bagi saya teman-teman, berhati-hatilah yang open kamera. Berhati-hatilah. Harus cerdik. Ya, cerdik. Jangan sampai sudah dapat tangkap baru bilang, oh itu bom-bom yang lapor. Tuduh bilang bom-bom jual apologet. Mana ada buktinya sampai sekarang? Tidak ada kan? Terlalu banyak. Ada lagi. Pak Bom-bom ngambil uangnya Pak Aceh. Nah Pak Aceh saya sudah telepon. Aduh iyo Pak Bom-bom. Itu orang yang luar negeri itu. Ada rekamannya. Dia Lucy Daiva jadi saksi. Itu orang yang kirim uang di saya punya rekening yang diblokir. Saya sudah lihat 5 juta. Tuh. Baru bilang bom-bom. Ini kan sudah terlalu banyak isu. Ini lagi sekarang bilang 300 juta uang Murtadin. Bangun Murtadin. Gereja. Mana buktinya orang kirim sama tugas. Aduh, kalau ada uang 300 juta mungkin saya pulang ke kampung kemarin sama-sama dengan Bulia. Bulia, susah apa di Buta Tondo kak? Saya juga mau mulai juga ke sana. 300 juta tuh saya pikir tak kampung. Nah saya sudah berapa tahun tidak pulang kampung. Aneh-aneh aja. Sudah ada masuk rekening. Sudah ada masuk rekening. Aduh, ini orang-orang ini. Makanya saya kasih tahu kalian ya. Kamu datang di Manokwari kak. Ya, saya sudah siapkan semua ya. Berkas-berkas, laporan sudah. Semua sudah lengkap. Tinggal, saya tidak main-main ya. Ibu lihat jadi saksi nih. Jangan besok-besok bilang, aduh minta maaf. Oh tidak. Saya sudah siapkan. Ya, karena saya punya surat-surat juga lengkap. Ya. Jadi saya bikin hitam di atas putih, setelah itu kau datang saya tunjukkan langsung saya kasih. Saya tidak pulang langsung goodbye. Saya pura-pura tuli. Ya. Siapapun yang di dalam itu saya tetap proses, saya nggak peduli. Karena apa? Sudah pencemaran nama baik dengan undang-undang IT. Ya, undang-undang IT. Ya. Ya, saya lebih senang datang ya. Jadi datang tuh justru saya lebih senang supaya saya punya gereja ada permasalahan di masalah, jujur aja. Gereja saya ini ada masalah di dalam ya, masalah apa pembangunan kurang ya. Saya lebih senang. Kenapa saya tidak mau live? Karena ya itu saja. Tidak usah saya banyak-banyak bicara, tidak usah lah. Tidak mungkin kita punya SK keluar kalau kita tidak orang sekolah ya. Tidak mungkin. Oke, itu saja. Jadi bagi saya hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat ya. Ini terlalu banyak ya. Dan saya akan masuk di channel-channel yang kemarin saya sudah rekam itu. Orang-orang yang bilang saya sesat, bodoh, kau tunggu ya. Nanti saya masuk, saya rekam, saya bikin video nanti. Kau salah jawab. I don't know. Nanti kau tetap kau ilmu, nanti saya bilang kau Marsion, Mormon, Dikotisme, nanti Apolorianisme, nanti saya bilang kau langsung. Oke? Kau tunggu saja ya, yang ngaku apologet itu. Kau tunggu nanti saya masuk dalam roommu. Ya? Tunggu aja. Saya sementara ini saya masih bertapa dulu. Biarkanlah orang-orang tertawa di atas dosa-dosa. Toh? Kalau tersinggung dengan firman Tuhan, ya tidak apa-apa. Biasanya kita lebih bersuka, kita terhibur pemberitaan firman Tuhan itu. Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang. Dan satu lagi, anak-anak Tuhan di bawah, hati-hati dengan Aldo dan Nohan ya. Kemarin dia ada di Bugriti, Ibu Lia, kemarin sore, Nohan itu. Dia langsung bilang begini, itu
manuskrip itu ada bahasa Aramaik. Dia bilang tidak ada bahasa Yunani. Itu saya bilang bapak-bapak gereja itu sudah mempelintir bahasa Yunani dan King James. Bahasa Yunani dipelintir-pelintir di dalam Matius 28 ayat 18. Saya langsung dengar dari bawah, saya naik, saya bilang, setan, sekarang kau tunjukkan saya ya papirus, manuskrip papirus bahasa Aramaik. Kalau ada hari ini saya potong saya telinga. Itu Musafir Dia juga tidak naik. bisa tunjukkan. Ya, Waktu itu Noah nih. Musafir naik. Dia tunjukkan apa? Cuma tulisan-tulisan yang ada tulisan-tulisan buatan di tahun 1800. Saya bilang, orang yang pertama akan protes itu pasti itu Martin Luther. Karena kami ini orang Protestan. Bagaimana mungkin sejarah tidak ada kok tiba-tiba kau bilang Aramaik, bahasa Aramaik ada dalam papirus. Sejak kapan? Septuaginta itu dalam bahasa Aramaik. Setan kau ya. Saya langsung tendang, saya bilang, Ibu Griti, lebih baik kasih naik oneness kita orang berdebat, Islam tom berdebat secara akademik daripada Aldo dengan Nohan ini. Ini sesat, setan, penghujat bapak gereja. Buang Nohan di tempat itu kami. yang apa ateis itu ya, Nohan itu yang ateis itu ya. Ngaku-ngaku Yahudi padahal kadrun. Dia kan itu dengan di- Umidini. Itu Ya. sempat ada di satu komal itu saya naik, saya tantang dia. Dia bilang tentang itu. Supra kau naik. Ya. Jadi ingat ya, kita diskusi dengan oneness, is okay. Kita diskusi dengan saksi Yehova, dengan Islam tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang bilang, kitab kami ini sudah dipalsukan. Harus manuskripnya dalam bahasa Aramaik. Stop sudah. Baru apalagi menghina bapak-bapak gereja. Itu langsung saya blokir. Ya, saya Itu sudah salah Pak Saya Bomo. buang Itu ke sudah. samping. Kita belajar itu, saya kaget loh. Kok dia kasih tunjuk artikel-artikel? Saya bilang, loh, apa gunanya kita belajar lama dengan ini? Kok sampai dimentahkan dengan ini? Saya naik, saya tantang dia, tunjukkan manuskrip asli dengan bahasa Aramaiknya. Dia tidak kasih Shalom, tunjuk. Rosemary, Suster Dia Mary. kasih tunjuk izin artikel dulu, teman-teman. Selamat tahun baru ya. Oke, Bom. lanjut, silakan ya. Ya. Nah, saya sedikit aja. Kalau Aldo dan yang satu lagi itu masih bisa dideteksi. Itu mudah dideteksi itu kan. Yang mengatakan Yesus punya Tuhan itu mudah dideteksi. Karena itu dia adalah Udin Barabas. Itu mudah dideteksi. Tetapi ada yang mengajarkan ajaran bapak-bapak gereja itu paling sulit untuk dideteksi. Mengajarkan ajaran bapak-bapak gereja mengaku Tritunggal, tapi dia mengatakan bahwa firman bisa mati. Nah, itu sulit untuk dideteksi itu. Jadi ini tambah, sudah saya katakan di roomnya Bulia beberapa bulan yang lalu. Pak Apollos, Tugas kita tahun 2026 bukan mudah. Ya, Putus-putus Gimana? Pak Apollos. Putus-putus Pak Apollos. Yang lain terdengar ya? Putus-putus Di sini ya? putus. Iya, putus-putus. iya sinyalku kurang bagus. Sinyalku kurang bagus. Aduh, bahaya ini. Oke, saya ulang ya. Tes. Wah, iya, Boleh. putus-putus. Ada Pak Fen. Udah, laju dulu deh. Dari tadi memang nggak tahu kenapa sinyalku ini kurang. Jadi Musafir mau lanjutkan perjalanan lagi ini. Onta Musafir sudah tidak sabaran nih. Onta Musafir namanya Suma sih, tapi betina kok namanya Suma lain. Gini, mudah-mudahan tahun 2006 kita lebih maju lagi. Kita dinamika yang tahun 2025 itu Musafir keliling-keliling ya. Itu mengasihkan. Memang jujur, Musafir masuk ke komal-komal yang Pak Bomom sudah tahu lah. Yang tadi Pak Bomom kasih tahu itu. Tapi Musafir diterima di situ karena Musafir nanti Pak Bomom kasih tunjuk kalau Musafir ada bilang apa di situ. Musafir seperti di sini juga. Jadi Musafir sangat menghindari untuk ngomong tentang tentang itu. Jadi Musafir cuma urung rembuk dan Musafir cuma satu poin ya yang Musafir rangkum dari 2025
begini, eh, saya mohon jangan mengagung-agungkan orang sampai akhirnya kita juga kecolongan untuk mengabaikan tentang roh yang bekerja. Akhirnya kita mau menasihati orang atau mau kalau dibilang mengkritik, akhirnya kita diserang. Padahal tujuan kita bukan begitu. Sebab mereka yang mengaku Yesus sebagai juru selamat bukan karena Pak Bom, bukan karena Musafir, bukan karena Pak Apolos, bukan karena Mbak Lia, bukan. Yang memampukan orang mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan murtad, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Disitulah Roh Kudus diabaikan dan mereka mendewa-dewakan orang yang memurtadkan orang pihak sana gitu. Dan pada saat kita mau menjelaskan itu, kita malah justru ya gitu. Jadi saya mohon, kalau ada yang murtad, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan orang per orang. Itu endingnya di situ. Sebab tahun lalu salah satu yang membuat kita juga begitu tahun lalu, karena kita ya ada istilah-istilah itu, yang istilah-istilah kaki empat, saya punya kaki empat, ada istilah itu lagi. Kemudian ada istilah-istilah banyak itu. Jadi tahun depan ini Pak Bom ya, saya Musafir minta maaf kalau ada yang salah, dan memang ada yang salah juga sih sebenarnya dari Musafir. Tapi Musafir gayanya begini, Mbak Lia ya, mohon ya. Jadi Musafir yang masuk kemana-mana gitu, urung rembuk, dengar. Tapi kalau yang sudah itu Musafir diam aja. Enggak. Tapi pada saat lihat bisa urung rembuk, Musafir bicara. Dan harus jujur, kita bicara ya jujur. Jadi mungkin Pak Bom sempat lihat Musafir di komal-komal yang itu, ya saya mohon Pak Bom maklum lah. Inilah Musafir. Makanya Musafir bisa masuk di mana-mana ini. Kemarin kita masuk di roomnya Buddha ya. Musafir ngomong, mereka terima dan mereka dibully di situ, tapi akhirnya mereka minta maaf dan saya izin turun, marah mereka undang lagi. Tadi saya lihat saya diundang di komalnya Buddha ini. Itu. Kemudian di Marsion, MKD, DKC, semua Musafir masuk, mereka menerima Musafir dengan baik. Jadi Musafir menghindari untuk berbicara tentang personality. Nggak, Musafir tidak akan larinya ke situ. Jadi Musafir ya masuk seperti Pak Bom ini. Mohon ya Pak Bom nanti menasihati Musafir juga. Dan Pak Bom, saya mohon masukan dari Musafir ini mungkin bisa diterima gitu. Yaitu jujur ya Pak Bom, ada kalinya Pak Bom ini menjengkelkan, tapi ada kalinya asik juga nih Pak Bom. Saya masuk dulu, saya lihat dulu. Lama, berapa kali kan saya lama di komalnya Pak Bom, tapi saya nggak mau naik gitu. Tapi ada kalinya Pak Bom, saya langsung skip, Pak Bom lewat, salah skip gitu. Jadi ya itu kan manusiawi. Tapi tetap pekerjaan Tuhan tetap pekerjaan Tuhan kita utamakan. Dan tetap Roh Kudus yang bekerja pada diri kita, bukan roh personal atau roh perorangan. Itu dari Musafir. Makasih Malia ya, Pak Bom. Musafir mau lanjutkan perjalanan. Ini onta Musafir sudah gelisah nih. Ya, Bang Musafir, terima kasih. Tetap semangat ya teman. Mohon maaf semuanya teman-teman. Hilangkan semua yang lalu, yang 2025 kita simpan dan buang sudah. Nanti 2006 kita tatap hal yang baru. Dari Musafir, shalom semua. Tuhan berkati, tetap semangat. Ya, Tuhan memberkati Bang Musafir. Shalom Bunda Ida Umbara Risti, shalom. Halo, shalom. Iya, Selamat siang, selamat hari Natal dan Tahun Baru yang kita sebagai sesama Kristen sudah melewatinya itu. Salam kenal semua. Saya pendatang baru sih di